Pendidikan Pancasila kelas 11. A. Rumusan Pancasila. Pancasila merupakan simbol atau lambang negara Indonesia yang terdiri atas dua kata, antara lain panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau aturan penting. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Pancasila adalah pedoman yang terdiri atas 5 prinsip dasar yang berfungsi sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 36A UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai ideologi negara, dasar negara, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber segala hukum yang berlaku, perjanjian luhur bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa, serta falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Berdasarkan fungsinya, Pancasila menjadi gambaran bahwa Pancasila merupakan citra negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman utama dalam menjalankan segala hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pancasila mencerminkan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai rumus Pancasila. 1. Makna sila Pancasila. Pancasila berperan penting sebagai pandangan hidup bangsa sehingga menjadi dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Berikut beberapa makna dari masing-masing sila dalam Pancasila. A. Sila pertama. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila bermakna bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki agama dan kepercayaan yang dianutnya. Makna dari sila pertama tersebut mencerminkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Setiap individu di Indonesia bebas menjalankan keyakinannya sesuai dengan agama yang dianut. Sila ini juga menekankan pentingnya toleransi dan hidup berdampingan dengan sesama agar tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Konflik seperti penistaan agama bertentangan dengan makna sila pertama. Lingkungan yang damai merupakan wujud pelaksanaan sila pertama. Di dalam sebuah lingkungan yang damai akan ditemukan toleransi, perilaku saling menghormati, dan menghargai pilihan setiap individu. B. Sila kedua. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna yaitu setiap warga Indonesia harus memahami bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Selain itu, sila ini mengajak kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga dan membantu. Masyarakat juga harus ikut serta membela kebenaran dengan tujuan mencapai keadilan tanpa memandang status dan kedudukan seseorang. C. Sila ketiga. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa masyarakat harus selalu memprioritaskan tujuan bersama sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Kepentingan bersama harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sila ini juga menekankan bahwa setiap warga Indonesia harus memiliki rasa cinta tanah air dan bersedia berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Arti dari kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan. Bangsa yang merdeka juga harus bebas dari pengaruh asing yang merugikan negara. Misalnya, meskipun PT Freeport beroperasi di Indonesia, keuntungan yang lebih besar justru dinikmati oleh negara asing. Contoh lain adalah perubahan dalam budaya. Perubahan tersebut melihat ketika masyarakat Indonesia kurang tertarik mengenai pakaian adat dan lebih menyukai gaya pakaian ala K-pop. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai dalam sila ketiga belum sepenuhnya diterapkan. D. Sila keempat. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila ini adalah masyarakat Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak pribadi dan selalu mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan negara. Pelaksanaan sila ini diwujudkan melalui keputusan bersama yang dicapai melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan yang searah dan menguntungkan semua pihak. E. Sila kelima. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara harus selalu bersikap adil dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil bersama, termasuk melalui gotong royong. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun terdapat beberapa contoh ketidakadilan yang masih terjadi, seperti hukum yang lebih lemah terhadap pihak berkuasa dan lebih keras terhadap masyarakat biasa. Kondisi tersebut
tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dan keadilan Indonesia belum merata. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan berbagai perubahan dalam sistem peradilan sebagai upaya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Hubungan antara sila-sila Pancasila. Hubungan ini membentuk satu kesatuan yang utuh dan memberikan makna tersendiri. Berikut paparan mengenai keterkaitan antara kelima sila pada Pancasila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila menjadi basis dari sila yang lain. Pada sila yang memiliki nilai ketuhanan ini mengajak masyarakat untuk menjalankan perintah agama, menjunjung nilai kemanusiaan, membangun nilai persatuan, menghargai perbedaan, dan juga berperilaku adil kepada sesama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan yang mengajak masyarakat untuk hidup dalam kedamaian. Masyarakat diajak melawan sesama manusia dengan menghadapi harkat dan martabatnya karena semua adalah ciptaan Tuhan. Setiap orang berhak hidup dalam persatuan, menghargai perbedaan, dan berhak menikmati kesejahteraan dengan keadilan. C. Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ditekankan nilai persatuan. Persatuan ini didasarkan pada sila pertama dan kedua yang berisi tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan persatuan akan memberikan kehidupan yang damai sejahtera. Hal ini juga berhubungan dengan sila keempat dan kelima. Pada sila keempat dan kelima, kehidupan sejahtera dapat diperoleh dari saling menghargai dan memberikan keadilan yang sama. Jadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah berwakilan. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini juga didasari oleh nilai-nilai dari sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengandung nilai keadilan, artinya masyarakat dalam menciptakan keadilan harus dilandasi dari sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, sampai permusyawaratan. Alasan saya membaca buku ini dan saat di rumusan Pancasila karena saya ingin memahami lebih lanjut tentang Pancasila dan nilai-nilainya. Kesimpulan yang saya baca bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih.